Masih ingat ayat pertama, ruku, sempurna seperti orang ruku. Yang kedua, dalam ruku itu jangan sekedar ruku, tapi pasrahkan dirimu dalam menyembah Allah. Yang ketiga, kalau engkau lihat ruku orang ini sempurna menyembah Allah dengan baik, maka akan lahir akhlak yang mulia. Bukan cuma akhlak saja, kata Allah, dalam ruku itu aku berikan kesempatan pada mereka untuk meminta dua keutamaan. Keutamaan dunia itu disebut dengan fadlun. Baik, keutamaan akhirat disebut dengan ridwan. Pernah ingat malaikat penjaga surga namanya apa? Oke. Kadang-kadang fadlun pun digunakan untuk menunjukkan kemuliaan akhirat. Kadang-kadang. Seperti orang yang sesurga dengan Nabi disebut kalimatnya fadlun, mendapat fadlun. Quran surah ke-4 ayat 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Ada orang yang sesurga dengan Nabi, itu orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Singkat ceritanya, singkat keterangannya, ini fadlun dengan ridwan ini adalah gambaran keistimewaan yang paling mulia istimewa dari nikmat dunia dan akhirat. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengatakan, ya Allah, berikan saya ya Allah kenikmatan dunia, kata Allah, nanggung, minta yang paling istimewa. Kalau kerja jangan minta yang sedikit, minta yang besar sekalian. Rizki minta yang banyak sekalian, dunia. Akhirat ya Allah masukkan ke surga, jangan cuma surga, minta yang paling tinggi surganya. Dalam keadaan ruku, Allah memberi kesempatan pada setiap hamba untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah aku ingin firdaus, Allah kabulkan. Kalau dia meminta dengan benar, ya Allah berikan keberkahan dunia, maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan. Ruku kalau benar dikerjakan, bukan hanya mengabulkan doa yang biasa, tapi yang paling istimewa dikabulkan. Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya. Pertanyaannya, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan? Itu poinnya. Bahkan sayangnya, ada yang tidak minta. Ini persoalannya. Orang ruku cuma baca doanya aja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lantas bangkit kan? Subhanakallahumma bihamdika, ya Allahumma ighfirli, syalla la ilaha illa anta, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli. Selesai bangkit. Anda enggak minta. Padahal di situ ada keutamaan. Kenapa enggak minta untuk anak Anda? Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian ya Allah dengan nilai yang paling tinggi. Ya Allah, berikan keberkahan pada pekerjaan suami saya. Ya Allah, lancarkan bisnisnya, tempatkan di makam yang mulia. Ya Allah, satukan kami di surga sekeluarga di surga yang paling indah. Kenapa enggak minta? Padahal Allah tawarkan. Dan kenapa terlampau buru-buru? Kalau Anda datang ke satu tempat, diminta kemudian silahkan cari yang Anda inginkan, bebas, minta apa saja. Apakah Anda akan langsung keluar dari situ? Takbir dulu, Allahu Akbar, takbir dulu. Gak usah ketawa, ulangi. Nah, ruku. Mana takbirnya? Nggak apa-apa. Ruku, silakan. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan. Wa idza raka'a, jika beliau akan ruku, fakabbar, maka beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Satu. Nah, ini takbir ini disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi kalau imam sudah bacakan takbir, makmum pindah. Ya, jadi isyaratnya lebih kepada bacaan imamnya. Jadi kalau imam sudah katakan Allahu Akbar, pindah. Ya, jangan lihat fokus pada gerakan imamnya. Ini jadi persoalan nanti. Kalau lihat gerakan imam, jadi kacau salatnya. Kalau patokan gerakan, saf pertama ngelihat, saf kedua kan tidak. Yang paling bahaya, kalau ini misalnya sudah sepuh. Taruhlah imam misalnya 85 tahun, misal. Ya, seperti inilah gitu kan. Nah, makmum di belakang masih muda. Perhatikan, begitu mau ruku, kan nggak langsung ruku. Takbir. 85 tahun. Turun. Nah, kan pelan-pelan kan? Nggak mungkin begini. Allah. Kan? Begitu imamnya belum selesai rukuknya, makmumnya sudah ruku. Ini yang jadi bahaya. Karena itu patokannya itu bacaan. Ya, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, bar dia turun, di belakang ikut. Nah, caranya dua. Pertama, bisa mengangkat, Al-Bukhari nomor hadis 757, bisa mengangkat tangan, akan ruku, bisa mengangkat tangan, seperti halnya takbir, hadzwaman kibaihi. Diangkat, Anda akan ruku, Anda angkat begini. Ya, jadi begini posisi akan ruku. Allahu Akbar, angkat. Mengangkat ini boleh sejajar dengan bahu di sini. Boleh sejajar dengan daun telinga di sini, an-nasai. Ya, di sini. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Mana yang paling nyaman? Jelas ya? Disilahkan Anda bisa mengangkat tangan, Allahu Akbar, atau tangan tidak diangkat pun tidak ada masalah. Yang penting takbirnya keluar kalimatnya. Jelas ya?
Tapi yang paling umum, riwayat-riwayat yang paling banyak itu dengan mengangkat tangan. Ya, sehingga para ulama lebih kemudian memprioritaskan mengangkat tangan dibandingkan yang mursal, irsal begini. Jelas ya? Baik. Allahu Akbar, ruku. Ada ke sini, Mas? Nah. Pelan-pelan kita mulai dari punggung sampai dengan kepala. 789 masih di Al-Bukhari sama dengan hadis Muslim nomor hadis 411 ditambahkan dengan keterangan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan baik-baik. Saat Nabi ruku itu, perhatikan kalimatnya supaya lebih mudah saya gunakan bahasa Indonesia, maka punggungnya sejajar lurus sampai dengan bagian kepalanya lurus. Mohon maaf saya ini kan. Saya mulai dari punggung dulu ya. Ini. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking lurusnya, kalau ditaruh satu bejana yang dituangkan air di atasnya, itu tidak tumpah. Tuh, ini sempurna Mas. Pertahankan ya. Sempurna. Bagus. Ya, tahan sebentar ya. Saya jelaskan dulu sampai kita selesai baru tumbang lagi. Nah ini. Ya. Jadi kalau ditaruh misalnya gelas, dituangkan, itu lurus. Nah ini bagus nih. Segini Mas ya. Begini, tahan sebentar. Nah, ini satu. Jadi punggung dari bagian belakang sampai ke ujung ini lurus. Hati-hati, nanti saya terangkan dari sisi kesehatannya. Dan bisa diluruskan kalau Anda dokter ingin meralat, saya perkenankan. Jangan kalah sama sapi. Sapi, kuda, rukunya lurus. Silakan cek. Ya. Lihat sini, satu, sudah. Kepala, saya belum bicara menghadap kemana, kita luruskan dulu begini. Ya. Ada dua pendapat, yang pertama menghadap ke arah tempat sujud, ke bawah. Ya, ini pertama. Yang kedua, jika Anda di depan Ka'bah, boleh mengharap ke arah Ka'bah, ke depan. Nah, ya, ini kan karena pakai peci aja, kalau enggak kan mohon izin ya, bisa lurus juga tuh. Baik, ini ke sini ya, enggak harus berlebihan. Nah, sini ya. Mohon izin maaf, semoga Allah muliakan antum. Jelas ya? Nah, di antara ke depan dengan ke bawah, mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan menghadap ke arah ke tempat sujud. Kenapa? Karena ketika Anda menghadap ke bawah, itu umumnya pemandangan akan sama semua, tempat sujud. Kan ini fokusnya penghambaan. Ketika seorang menghamba ke bawah kan? Yang kedua, ketika seorang menghadap ke depan, persoalannya, kadang-kadang yang dilihat itu bisa beda-beda, banyak pemandangan. Ka'bah ada tulisan, ada warna, ada orang. Nah, bisa terjadi seperti ini. Nih. Tuh, nengok kanan, nengok kiri gitu kan? Nah, yang jadi persoalan. Jelas ya? Ya kita fokuskan. Lihat sini. Sudah, ini sudah selesai. Jadi kalau saya katakan punggungnya rata atau membungkuk? Rata lurus ya. Sampai dengan kepala. Menghadap ke arah apa? Tempat sujud ya. Baik. Sekarang teruskan. Tangan. Telapak tangan diletakkan tepat di lutut. Mana lutut? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Fokus. Lihat sini. Bukan naik ke atas di paha atau turun ke betis. Karena ketika Anda naikkan atau turunkan, posisi ini akan berubah. Seimbang sekali. Begitu disimpan di lutut, ini seimbang. Turunkan ke bawah, betis. Tuh. Naikkan ke atas, paha. Tuh. Dan gak enak. Kembalikan ke lutut. Lurus lagi. Segini. Jelas? Ketiga maaf. Yang jari-jari tangan terbuka. Menggenggam. Bahkan kalimat nabinya, lihat kalimat nabinya. Amkana fis sujud. Atau kalimat amkana fir ruku, makin sujudak. Kalau Anda menunaikan ruku, kata Nabi, maka tempelkan dengan kuat telapak tangan itu ke lutut Anda. Dikuatkan, ditekan. Jadi kalau orang rukunya benar, itu bagian belakang pasti tegang di sini. Lurus pasti. Ya, jadi ini ketarik nih. Jadi begitu ini ditekan, ini naik ke atas. Lurus. Itu kalau rukunya benar, ini pagal-pagal ini hilang. Pagal hilang, ini lurus, ini baik. Karena ini dipaksa naik gitu. Ini ditekan, ini naik ke atas. Semua otot diluruskan lagi. Kembali seperti semula. Ya, jelas sampai sini? Baik, kemudian lihat sini untuk sikunya ya. Ini tidak harus menekan langsung ke sini ya, tapi sedikit ke sini. Keluar sedikit supaya tidak memberikan beban yang berlebihan. Tahan. Naikkan lagi sedikit. Nah, segini ya, Mas ya. Fokus, lurus. Kemudian pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Tangan menekan kemudian di lutut, letakkan jari di lutut dengan terbuka bukan tertutup, berikan tekanan ke bagian belakang. Jelas? Ini kita belum sempurna rukunya, baru turun ruku. Belum bacaannya. Jadi kalau belum posisi begini, jangan dulu baca.
Jangan dulu baca. Bagaimana bisa baca tenang posisi belum sempurna? Ya, tenangkan dulu diri kita. Kata Nabi sampai tenang dulu. Nanti abis tenang, abis enak, baru berdoa. Bukankah doa dalam keadaan tenang, nyaman kita sampaikan? Jadi kita belum sampai ke bacaannya. Jadi sampai di sini, tenangkan dulu keadaan rukunya, biarkan darah mengalir dengan baik. Setelah mengalir, setelah nyaman, baru berdoa.